Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita akan lanjutkan kuliah bahasa visual kita. Kalau video kita sebelumnya tentang meme dan proses komunikasi visual, kali ini kita akan lanjutkan. Kita akan mengulas dua topik ini, yaitu seputar apakah yang dimaksud gambar serta tanda-tanda visual. Baik, coba kita ke yang pertama. Sebenarnya apa yang dimaksud gambar? Nah, dalam bahasa visual gambar atau image itu adalah faktor utama dalam komunikasi visual. Namun bagaimana gambar sebagai transmisi sender untuk menyampaikan pesan melalui gambar itu bisa menjelaskan sesuatu, itu yang kita sendiri mungkin belum paham, atau istilahnya kita hanya tahu aja bagaimana gambar itu bisa menjelaskan, tapi tanpa kita paham betul bagaimana gambar itu bisa menjelaskan sesuatu. Baik, coba kita ke karya ini ya, ini karya fenomenal ya. Karya fenomenal dari René Magritte ya. Dia tahunnya 1964 dan dia pakai bahasa Prancis mungkin ya. Judulnya adalah This is not an apple. Nah, ini contoh bagus ya dari sebuah untuk menjelaskan apa sih sebuah gambar itu. Dan ini sudah dijelaskan melalui judulnya. Ini bukan apel. Ini adalah lukisan apel. Ya. Jadi yang kita sering sampaikan, lihat itu ada burung, lihat itu ada gunung. Yang kita lihat di media sosial itu bukanlah gunung, itu bukanlah burung. Itu gambar atau foto gunung, itu adalah foto burung. Ya. Oke, coba kita lanjutkan. Contoh berikutnya ini juga sangat bagus untuk menjelaskan tentang apakah sebuah gambar itu. Ya, ini adalah karya fenomenal juga dari Joseph Kosuth. Tahunnya hampir sama ya, 1965. Judulnya One and Three Chairs. Ini karya yang dikoleksi oleh Museum Modern of Art, MoMA. Apa yang menarik dari karya ini adalah kita bisa saksikan ada 3 karya yang ditampilkan di galeri. Perlu teman-teman ketahui, ini bukanlah foto asli dari karyanya Joseph Kosuth. Ini foto replika karena foto aslinya pasti black and white ya, karena tahun itu belum ada foto berwarna. Juga ini sudah sangat bagus, resolusinya sudah sangat bagus, cahayanya bagus, dan pasti belum bisa dicapai oleh teknologi pada tahun 1965. Jadi ini replika tapi dengan kondisi yang sama, kursi yang sama. Nah, coba kita ulas dari karya Joseph Kosuth ini. Apa yang menarik dan kenapa dia membuat judul One and Three Chairs ya. Sebuah kursi itu bisa menjadi yang pertama, dia bisa mewakili, dia bisa merepresentasikan kursi itu sendiri yang terbuat dari kayu. Nah, itu ada yang di gambar, ada di karya tengah ya. Sebuah kursi itu sendiri juga bisa difoto ya. Kemudian fotografer memilih angle-nya, framing-nya, kemudian dicetak dan dipamerkan di galeri. Itu yang terjadi di karya paling kiri. Sebaliknya, sebuah kursi juga bisa hanya berupa konsep fisik atau konsep verbal seperti yang ada di kanan. Tentang kita biasa tahu seperti ini adalah ketika kita ingin mengetahui
Apa sih arti dari kursi itu di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu akan ada penjelasan. Kursi adalah titik 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 titik. Nah, itu yang dimaksud dari Joseph Kossuth, ya, bahwa sebuah kursi itu paling tidak bisa jadi tiga. Dia bisa jadi kursi itu sendiri, dia bisa jadi medium penyampai pesan melalui bahasa visual, melalui fotografi, dan dia juga bisa melalui medium verbal dan lisan, juga melalui arti atau konsep fisik dari kursi itu sendiri. Nah, teman-teman bisa membayangkan dua karya dari René Magritte dan Joseph Kossuth ini, dan terutama punya Kossuth ini mengapa dia dikoleksi oleh Museum of Modern Art, karena dia itu uh, beyond beauty, ya, dia melampaui beyond estetik, melampaui apa yang kita ketahui seputar apa sih itu seni, apa sih itu visual. Kita kenalnya seni itu sesuatu yang indah, sementara punya Joseph Kossuth ini dia melampauinya. Dia punya karakter lain, dan yang sekarang kita kenal sebagai karya kontemporer, ya, conceptual art. Nah, itu adalah awal mula dari karya Kossuth ini adalah soal karya kontemporer, ya, seperti ini. Jadi dua contoh ini bisa menjelaskan dengan mudah tentang kita apa sih sebenarnya gambar itu, ya. Gambar itu bisa mewakili konsep fisik, bisa mewakili konsep apa itu bendanya, maaf, apa itu konsep verbal juga, atau konsep visual melalui fotografi atau tangkapan lensa. Jadi ini yang dimaksud dari gambar, ya. Ini yang dimaksud dari gambar. Sehingga kita bisa pastikan bahwa ternyata gambar adalah representasi dari realitas. Gambar itu bukan realitas itu sendiri. Ya, jadi dia hanya representasi. Kita melihat gambar atau foto gunung itu bukan gunung itu sendiri, itu representasi dari gunung. Kita melihat foto apel atau foto kursi, itu bukan kursi itu sendiri, tapi itu representasi dari kursi. Oke, sekarang kita bisa paham bahwa ternyata realitas, ya, realitas itu hasil konstruksi. Realitas itu sebenarnya tiap orang punya pemikiran tentang realitas sendiri, ya. Coba kita uh, lihat di sini. Nah, fotografi, kita kenal fotografi itu adalah uh, objek yang ditangkap melalui lensa, ya, kemudian dihadirkan ke pemirsa. Tapi fotografi sendiri itu adalah contoh bagus dari bagaimana realitas itu dikonstruksi, ya. Coba kita lihat karya pertama ini. Karya pertama yang ada di hadapan teman-teman ini adalah karya foto perang yang sangat ikonik, ya. Ini bisa kita saksikan di hadapan kita ini ada seorang yang mengacungkan pistol, dan seseorang yang ada di kanan itu sebagai orang yang apa, ditunjuk, ya, ditunjuk. Nah, kita bisa saksikan saja, ya, dari fotonya ini betapa kemudian ada orang di kiri, ada tentara yang pakai helm itu, dia sambil ngeri, ya, melihat apa yang ada di hadapannya. Kita bisa melihat dari foto ini, ya, hanya dari foto, belum ke ceritanya, itu sudah kena ke kita bagaimana ngerinya keadaan perang, ya. Foto ini diambil oleh Eddie Adams. Dia dapat Pulitzer karena fotonya ini, ya, penghargaan tertinggi fotografi. Foto ini ternyata bercerita tentang orang yang mengacungkan pistol itu adalah perwira militer dari tentara Vietnam. Sementara yang di Keker itu adalah pimpinan dari pemberontak
Vietcong. Ya. Dan foto ini ternyata ya, sudah diuji balistik dan ternyata foto ini tepat terjadi ketika peluru itu uh, di apa di trigger ya. Jadi ini sudah meletus. Jadi ketika di balistik itu terlihat uh, ada foto yang memang menuju ke kepalanya pemberontak ini. Ini kita bisa saksikan ya ini seperti ya ngeri juga atau kejam atau seperti apa. Bahkan tentara sendiri ya yang biasa ada di keadaan seperti itu, yang di kiri itu sampai dia menyeringai seperti itu, ngeri ya, ngeri. Oke, ini juga sebenarnya kalau dilihat dari angle ya, kita bisa saksikan ini adalah bukti kekuatan dari tentara Vietnam untuk mengatasi pemberontak Vietcong. Yang kita tahu, tentara Vietnam itu juga punya sekutu Amerika. Ya, seperti itu. Jadi ini seperti ingin memperlihatkan kekuatan dari uh, tentara Vietnam sekaligus sekutunya yaitu Amerika. Oke. Coba kita lihat foto yang berikutnya. Nah, ini juga karya yang ikonik ya, foto perang yang sangat ikonik. Ini dibuat jauh sebelum Perang Vietnam, ya. Ini juga tentang tentara Amerika lagi ya. Kok banyak banyak kisah perangnya mereka ya. Oke, yang menarik dari foto ini adalah ini juga dibuat oleh fotografer dari Associated Press ya, AP, kantor berita AP, Joe Rosenthal tahun 1945 tentang uh, beberapa tentara Amerika yang berupaya untuk menegakkan apa itu ya menegakkan bendera Amerika di Pulau Iwo Jima. Jadi ini adalah foto Perang Dunia Kedua ya, sesaat atau beberapa hari ketika Jepang menyerang Pearl Harbor ya. Kemudian Amerika reaktif, dia juga melancarkan serangan balasan ke Pulau Iwo Jima. Dan di sini Amerika datang dengan banyak sekali tentara untuk mengepung pulau itu, ya, sekitar saya barusan browsing tadi, ada 75.000 tentara dan Jepang hanya ada 18.000. Jadi di sana Jepang sudah sangat menyiapkan ya. Jepang sudah siap untuk kedatangan Amerika sehingga mereka menyiapkan dengan baik uh, membangun benteng, membangun jalur bawah tanah untuk menyambut Amerika. Dan betul Amerika juga sangat kesulitan, kalau tidak salah butuh 3 hari atau berapa hari ya untuk bisa menguasai pulau ini dengan sangat susah payah. Dan foto ini adalah foto yang ingin dikirimkan ke Amerika ya untuk bukti bahwa uh, Amerika sudah menguasai Iwo Jima. Nah, ini juga kita bisa melihat retorika ya atau hegemoni dari Amerika ini untuk dilihat sebagai negara superpower bahwa mereka mampu menaklukkan semua musuh ya, melalui foto seperti ini. Ini juga uh, contoh dari realitas itu dikonstruksi atau dibangun atau dibentuk. Karena ketika angle atau depth of field ini kita luaskan, akan banyak sekali terlihat korban-korban dari Amerika di backgroundnya, sehingga difokuskan kecil gitu. Baik, coba kita lihat. Nah, foto berikutnya ini
baru ya, mungkin 2015 atau 16 kemarin. Ini sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah kadang realitas itu juga dikonstruksi, bukan kadang ya, ada kalanya, sering juga realitas itu dikonstruksi oleh fotografer, dibentuk. Seperti misalkan kita sering sekali melihat foto bencana alam di mana ada boneka di foreground, sementara backgroundnya itu landscape, landmark yang luluh lantak oleh bencana, misalkan gempa atau tsunami. Nah, ternyata juga apa yang muncul di foreground, apa yang ada di foto-foto tipikal bencana seperti itu juga ada kalanya dibentuk oleh properti, ya. Jadi ya memang tidak semua, tapi memang ada kalanya seorang fotografer itu membawa properti untuk membangun realitas, untuk membentuk realitas dan berbicara dalam kode yang sama, sehingga pemirsa itu bisa paham dengan kode yang sama juga bahwa ternyata uh, ada kengerian bencana di situ ya, ada apa boneka yang ibaratkan itu adalah masa depan anak kecil ya, masa depan anak-anak yang kemudian juga terbengkalai oleh adanya bencana seperti itu. Nah, ya memang tidak semua, tapi memang ada itu fakta ya, fakta. Jadi properti itu ada kalanya memang disiapkan dalam proses membentuk, karena juga bukan hanya properti, framing, angle, bagaimana fotografer itu mencari sudut dan bagaimana framing ya, bagaimana fotografer ingin memperlihatkan apa yang ada di dalam frame dan meminggirkan, menghilangkan apa yang ada di luar frame agar pemirsa bisa paham tentang apa yang ingin disampaikan fotografer, itu namanya framing ya. Itu juga bagian dari membentuk realitas ya, bagian dari membentuk realitas, sehingga memang uh, ini salah satu cara bagaimana gambar itu bekerja dalam komunikasi visual ya. Foto ini sendiri adalah tentang kondisi Chernobyl setelah 30 tahun ya. Jadi dia setelah 30 tahun, Chernobyl itu adalah tempat, saya lupa di mana ya, Ukraina mungkin. Ketika tahun berapa itu, 85 atau tahun berapa, 85 mungkin, ada reaktor nuklir yang meledak dan kemudian membuat selama beberapa generasi itu tempat itu sangat reaktif dengan radioaktif ya, sehingga banyak pohon yang bermutasi, daunnya jadi merah, termasuk manusia juga mutasi, termasuk makhluk hidup yang lain, ikan ya, binatang seperti itu. Dan kemudian tahun 2015 dibuka untuk umum, sehingga banyak fotografer amatir yang ingin melihat bagaimana situasinya setelah 30 tahun. Baik, kita lanjutkan ke tanda visual ya. Kita lanjutkan ke tanda visual. Kita mungkin saya cukupkan di sini. Nanti saya lanjutkan ke video berikutnya karena menitnya juga sudah cukup lama ya. Kita sambung di video berikutnya setelah ini. Terima kasih.